Halo, selamat datang di DSD Production. Kali ini gue akan mengajak kita untuk menyaksikan bersama proses pemasangan shock breaker Honda Mobilio 2014. Kali ini gue mau bikin video tentang ganti kaki-kaki Mobilio tahun 2014, dimana mobil ini udah mau berusia 7 tahun. Nah, sebenarnya ini bukan shock breaker gua, tapi punya mobil yang satu. Jadi pas dipindahin ke tempat gua berasa tuh nggak enak, penyakitnya pindah. Jadi gejalanya tuh limbung, kayak nggak stabil gitu. Gue pikir rekstir atau bagian mananya yang kena. Ternyata shock breaker tuh sangat pengaruh di kaki-kaki McPherson Strut, keluaran mobil-mobil terbaru termasuk Honda Mobilio. Begitu ceritanya. Dan ini proses pemasangannya sudah dibuka tadi, ditekan, baru dipasang lagi, diputar, dikencengin. Gue mau cerita tentang sejarahnya shock breaker yang lama. Jadi sebenarnya waktu itu mobil bokap gua, Mobilio 2014 manual, itu ada bunyi-bunyi sedikit gitu. Terus gue bawalah ke jantra kaki-kaki yang di Lebak Bulus. Mobil gue dikenain cas biaya sekitar, gila sih, gue kaget banget. Mobil baru 2 tahun, kaki-kakinya dicas sekitar 6 atau 7 juta gitu, ganti bongkar semua gitu. Wah itulah. Terus gue cuman bawa duit dikit doang, cuma sekitar 2 juta, akhirnya diganti. Salah satu part yang gue pilih selain busing-busing adalah shock breaker direkondisi, ya bukan diganti, kalau di sana direkondisi. Terus kejadian lah itu shock breaker disuntik atau ditukar gitu. Nah, gue taunya itu nggak bener pada saat gue ke bengkel toko spare part ada di Jakarta Selatan, di spare part Honda. Waktu itu ganti karet support shock breaker. Pada saat itu orangnya langsung wah ini jantra ya pak. Iya, wah dia mah nyilang-nyilangin nih, ini bukan shock breaker Mobilio. Nggak tahu punya aja sekali, soalnya beda. Kalau yang manual nggak ada tempat ABS. Nah waktu itu ada tempat ABS, dan si jantra itu juga cantumin kode atau stikernya di shock breakernya. Terus ya udah, gua masih dipakai tuh waktu itu, cuman udah limbung, dan jantra itu kan garansinya 1 tahun. Ya udah, mereka tuh kayak udah tahu gitu barang mereka tuh habis setahun tuh jebol lagi gitu loh, shock breaker langsung gak enak gitu. Dan gue lebih nyesek lagi, kalau nggak salah gue pokoknya di atas 1 juta gue dicas untuk shock breaker, sekitar 1 juta atau 1,5 juta, gue lupa. Dan setelah gue cek di toko spare part Honda, harga shock breaker ori Honda itu 1,3 juta. Gue langsung kesel, wah gila sih jantra sih. Ya lu rekondisi tapi lu harganya segitu gitu loh. Itu bener-bener sih jantra luar biasa ya. Saya sangat kagum tentang nyari duitnya. Sama kayak Sinar Mas Akyong, hati-hati kesana, kang tipu tuh. Bukannya menjelek-jelekan ya, cuman bahaya, nggak boleh kayak gitu nyari duit. Oke, terus ya udah, sampailah pada hari ini shock breaker suntikan itu diganti. Jadi sebenarnya bokap gue udah gue kasih shock breaker gue yang baru gue beli, yang di tempat langganan gue itu. Nah ini waktu itu gue pindahin ke mobil gue shock breaker bokap, jadi nggak enak. Wah ternyata yang bikin gak enak tuh shock breakernya. Ya udah, gue pesan lagi, harganya 1,3. Ini sekalian dipasang baru tuh, jadi paling mengkilap sendiri. Terus gue sekalian ngecek busing lower arm. Waktu itu kayaknya gue udah ganti yang kiri apa yang mana gue lupa, tapi kena lagi. Ya udah, tinggal beli lagi pakai yang KW, jadi di press gitu. Harga barangnya 150.000.
Jasanya belum tahu, gue belum nanya. Kemarin Pak Yadinya udah pulang, nama kepala bengkelnya Pak Yadi. Ini anak buahnya si Yoga yang masangin. Kerjanya cepet, rapih. Ya gue nggak tahu ya murah apa mahal, belum dikasih tahu harganya. Tapi yang jelas ya udah sekalian ngecek yang satu lagi tuh, yang bagian lower armnya ada yang sobek. Jadi bener-bener nih kaki seger banget nih. Oh iya, gue juga mau cerita kalau teman-teman pada ditakut-takutin orang-orang untuk tidak membeli mobil Honda karena kaki-kakinya rewel. Itu menurut gue ya, opini gue pribadi setelah pakai ini hampir sekian lama, kilometer di atas 100.000, menurut gue hal tersebut tidak sepenuhnya benar ya, karena mobil gue ini cukup capek karena gue pakai buat harian. Dan menurut gue part-part kaki-kakinya tuh murah ya, bener dah. Shock breaker 1.300.000 gitu kan. Ya menurut gue worth it banget gitu loh. Kalau beli shock ISS aja buat motor Vario 2,5 juta. K series. Ya untuk Mobilio cuman 1,3 cuy, nggak mikir, ganti baru langsung. Ngapain mikir ya kan, orang ISS 2,5 juta lebih. Ya memang ISS itu kan masuknya ke sport suspension ya, kalau di mobil coilover. Cuman tetap aja untuk sebuah kenyamanan jauh lebih nyaman naik mobil cuy. Dan ini harganya cuma 1,3. Motor mau dikasih suspensi kayak gimana aja ya emang gak nyaman gitu kan. Ya beda-beda fungsi sih, gak apple to apple juga. Cuma maksud gua 1,3 untuk ukuran mobil yang lu gak kepanasan dan kehujanan, ya worth it sih gitu. Nah ini gue udah menama mereka ya, kerjanya si bocah-bocah ini lumayan rapi karena punya tools khusus tuh. Kayak misalnya mau ngelepas apa sih itu namanya, long tarot apa apalah, gue gak ngerti. Dia pakai alat khusus. Terus di dalam itu kayak ada sepinya gitu. Ini lagi dicabut sepinya pakai tang biar bisa buka lower armnya cuy. Tadinya gue berpikir kenapa shock breakernya dipasang duluan gitu. Ternyata shock breakernya dipasang duluan supaya pas digetok ke bawah itu benar-benar lepas. Ternyata lower arm itu posisinya di bawah. Jadi memang harus shock breakernya di atas dulu. Shock breakernya di atas, jadinya pas kelepas tuh piringan cakram dan kawan-kawannya nggak jatuh gitu. Makanya gue pikir ini orang salah apa gimana ya, kok dibuka tapi shock breakernya tetap malah dipasang duluan gitu. Gue pikir gue yang pintar, taunya gue yang bego. Ini proses dilepasnya nih baut lower arm dia, jadi ada 3, ada yang bagian tengah, bagian belakang, sama bagian samping kiri yang deket as roda. Nah ini lagi dibuka yang bagian tengahnya nih. Bisa dilihat bagian mesin gua kotor banget itu. Di bawah fender juga berantakan banget karena kemarin gua habis lewatin genangan di Trans Cibubur yang macet banjir banget, jadinya jorok begini mobil. Ya udahlah ya, sekali nanti gue pengen cuci-cuci juga sih kapan-kapan. Mau gue bersihin biar enak lagi gitu. Nggak tahu udah besok atau kapan gue ada waktunya untuk rapihin gitu loh. Besok sih rencananya mau ganti ban sama balancing dulu deh. Gue habis ada kejadian nggak enak. Ya gitulah, panjang kalau diceritain. Gak usah curhat juga ya kali di sini. Nah gitu, ini lagi proses dibukanya. Terus tenang aja, gue bakalan videoin full begitu cepatnya kita mengganti part Mobilio gitu loh. Ini gue kagum sih sama kaki-kakinya, lumayan badak untuk ukuran pemakaian yang di jalan rusak. Tapi memang pemakaiannya normal ya, tidak dihajar-hajar gitu ya. Tapi ya menurut gue untuk mobil penggerak depan semi sedan kuat loh ini mobil. Dengan harga part yang lumayan gak terlalu mahal. Gila sih. Maksudnya buat tempur-tempuran tuh mantep. Irit bensinnya, kaki-kaki murah.
Gue bener-bener kagak nyesal. Terus ini digetok supaya dia bisa turun gitu loh, karena memang ini bagian yang keras. Terus juga apa namanya, bekas kena kotoran ya, jadi bautnya mungkin keras nempel, jadi harus disemprot. Bisa nyemprot, bukan semprot dikata-katain ya. Itu mah bos lu yang ngatain. Oh enggak ya. Tuh digetokin kayak gitu, nah baru disemprot pakai omelan. Tapi ini mekanik kurangnya di omelan sih, harusnya dia tambahin omelan. Harus diomelin jadi irit, nggak disemprot pakai cairan gitu. Itu tadi alat yang gue bilang buat ngeluarin busing-busingnya. Nah ini lagi dihajar supaya dia bisa kena tuh ke bawah, kebuka. Kalau nggak di kayak gituin dia nggak bisa cuy. Kadang-kadang temen lu juga harus lu getok juga kalau nggak bisa dibilangin. Coba dicongkel, emang ini keras banget cuy. Tapi gue salut sih sama si Yoga ini, kuat juga untuk getokin bagian kaki-kaki ini. Kalau gue sih nggak kuat kayaknya, ngangkat palunya aja berat banget, gila. Yoga nyantai banget, biasa banget ya. Gila, tangan itu gede banget tuh. Gila. Tapi dia kuat juga ya badannya. Kalau si Pega nggak kuat nih pasti untuk benerin kaki-kaki. Ini John, ya semprot lagi John, hajar terus John, semangat John. Sengaja nih video nggak gue cepetin John. Memang cepet sih mereka kerjanya. Alat-alatnya juga kayaknya tuh kan, ada lagi alat tukang sulapnya. Cepet John, gila. Getok terus. Emang harus sabar sih untuk bagian buka-buka kayak gini. Kalau nggak sabar, frustasi ya, nggak kena cuy. Ini salah satu kesulitan kalau lo mau jadi mekanik cuy. Lo harus sabar buka baut yang nggak tahu kenanya kapan cuy. Nah ini alat rakitan dia sendiri untuk mempermudah kerjanya gitu, mencabut kayak dokter gigi. Nah kena dulu itu, klek, baru dibuka. Oke, jadi ambil langsung dia cepet banget cuy. Gue lari-lari pindahin kamera cuy. Cepet dia masuk ke sana kanan ya, getok. Ini busing yang pecah cuy. Jadi dia pakai alat gitu untuk dia bisa menjagain buletannya. Jadi dihajar dari atas langsung kena cuy. Jadi dia semacam penyangganya di bawah gitu. Baru satu orang keneknya megangin yang sebelah sana. Baru dihajar deh semuanya sampai kena. Ini kayaknya yang dulu gue ganti KW deh, 75 dulu gue beli. Si Anton jual 150. Biarin lah, KW-nya Honda. Nah ini pakai dongkrak beton. Wow, semoga awet sih barang gue ini. Gue belum pernah nyobain yang Honda KW-nya. Kalau kemarin kan merek nggak jelas gitu, 75.000. Nih gila sih, canggih sih, ngepresnya pakai dongkrak gede. Mantep banget ngeliatnya. Kameranya gue taruh terus kayak angle bule banget. Keren ya konten DSD ya. Dongkrak terus presisi dengan ukuran yang tadi cuy, ganjelannya. Nah itu ya, baru tinggal diangkat, dicek udah rata apa belum. Orang Indonesia kreatif. Kamera gue angkat, langsung dirakit cuy, dimasukin, dipasang dah tuh 3 baut. Gila sih ini mobil kuat asli. Jajannya murah banget, kaki-kakinya. Pokoknya kalau ada penyakit bunyi-bunyi itu lu pastiin busingnya tuh kencang semua, nggak ada yang keluar oli, nggak ada yang pecah, udah gitu doang ya. Bahkan ini punya gue juga link stabilnya udah agak-agak robek ya, cuman masih kuat katanya, pakai aja. Ya udah. Terus kalau ada bunyi-bunyi itu biasanya dari rack steering goyang dikit gitu, dan itu wajar. Tapi kalau mobil gue ini udah sering gue buka, jadi gue yakin kalau jalan gitu, karena gue tahu kondisi dalemannya tuh
busing-busingnya pegangannya semua masih pada kuat cuy, masih pada kuat. Jadi ya gitulah. Maksudnya gue yakin kalau jalan gitu loh, kalau mobil kayak gini sehat semua, kakinya kenceng semua, enak makanya juga yakin, nggak was-was cuy. Dan mobil gue tuh tetap selalu seperti baru cuy, selalu seperti baru. Tapi entah kenapa yang kanan tuh sama sekali belum pernah ganti dan masih sehat busingnya. Yang kiri udah 2 kali. Apa gara-gara kalau kiri tuh sering kena lubang, gue nggak tahu juga. Yang jelas waktu itu gue ganti yang KW, sekarang juga yang KW. Lagi pula kalau beli yang ori nggak penting juga ya, yang pecah 1 digantinya 3, kayak nggak penting aja gitu. Bodoh amat, gue beli yang KW 2 tahun bisa cuy, lumayan daripada beli 1,3 hitungannya masih kena. Kalau 2 tahun tuh bayar 150 dibanding beli ori yang sekitar 1,5 juta. Jadi gitu. Satu sekali lagi maksudnya gini, jangan kalau orang bilang mobil Honda mahal tuh langsung takut gitu loh. Padahal setelah dipakai reliable gitu loh. Ya murah sih menurut gua barang-barangnya untuk kelasnya. Mobil murah, kuat ya kaki-kakinya. Sama sekali tidak mencerminkan stigma-stigma yang diberikan masyarakat kepada produk Honda. Padahal kalau kata Honda yang entusias gitu ya, yang sombong-sombong, yang menghina mobilio gitu-gitu, menurut mereka di Honda Mobilio tuh Brio itu bukan Honda. Ya, tapi gue bodo amat lah lo mau bilang apa, kayak yang penting gue yang beli spare part, mobil gue yang ngerasain. Ya bodo amat lah, mau bilang lo katain jelek kayak bodo amat, yang penting murah. Ya maksudnya gue nggak kesusahan gitu loh, daripada lo bergaya-gaya Honda yang tipenya mahal tapi kaki-kakinya, transmisinya, mesinnya tuh pada nggak sehat gitu loh. Ini kalau gue sih lebih mendingan gue yakin sama barangnya, apa yang gue pakai gue pastiin dari bagian mesin, kelistrikan, kaki-kaki tuh sehat cuy. Dan gue beli spare part itu nggak mikir ya, bener-bener ya udah apa yang rusak gue ganti, gitu. Jadi gue yakin banget nih mobil kuat gitu buat lama. Untuk maticnya juga nggak ada masalah, tinggal di rutin ganti oli. Sekitar 4.000 lagi gue harus ganti oli matic. Ini proses pemasangannya, dikencengin biar presisi. Dan dengan adanya bikin konten ini gue juga jadi tahu cuy cara-caranya. Udah gitu tahu kondisi aktual mobilnya ya. Maksudnya dipastikan barang-barang yang melekat di kaki-kaki ini aman untuk dipakai di jalan, karena gue ngeliat detail demi detail dari tadi kan, kalian juga lihat komponen-komponen yang gue pakai gitu. Kondisi terakhirnya benar-benar fit banget. Dan gue yakin pas dipakai tuh segar lagi gitu loh, dengan budget yang kayak gitu murahnya. Puas sih gue, puas. Ini di clean NTD mantap kali ya, kaki-kakinya dibaruin gitu, dicuci. Kerajinan sih, habis itu hujan lagi, gue gak ngerti juga sih bagus apa enggak kalau dicuci-cuci kaki-kaki itu. Gue juga pengen sih, gak tahu berapa biar bersih kinclong gitu kolongnya cuy. Temen kalau ke Bekasi gila banjir mulu ya, bodo amat lah, nggak kelihatan ini. Dikencengin tuh bener-bener presisi ya, dikencengin sampai pas banget. Semoga nggak kenapa-napa lah gue di jalan, buat keselamatan cuy. Kampas gue juga aman, kampasnya irit cuy, mobil matic. Wah luar biasa deh. Bukan menyanjung-nyanjung ya, cuman memang gitu adanya gitu loh. Terus sepinya dibengkokin lagi supaya bisa ngancing di dalam situ. Dan ini terakhir buat kunci bautnya, dikasih sepi gitu. Ya itu lagi digetok-getok, dimasukin sepinya gitu cuy. Wah gue syutingnya, ngeditnya udah 3:30. Habis ini gue udahan.
Sepinya udah dipasang, udah kencang semua. Tinggal pasang pelek, turunin dongkrak. Ini sensor ABS ya. Jangan lupa dipasang. Nah, karena ini memang SCVT jadi semuanya presisi plug and play. Langsung pasang plug gitu cuy. Nah, kayaknya gue bisa nih ngerjain ginian di next project lah. Cuman gue takut gak bisa gedik-gediknya, berat ya, keras. Itu yang gue takutin cuy. Kalau buka-buka mobil atau motor susah dibukanya. Lah kelihatannya simple, cuman buka baut. Tapi dari buka baut lah segalanya dimulai. Mobil gue lagi caur, pokoknya panjang ceritanya. Gue pakai pelek Civic VTIS, bannya juga udah jelek. Turanza, rencana gue bingung antara gue mau beli ban lagi atau gimana. Ya udahlah, pakai yang ada aja dulu, jelek-jelek nih, nggak apa-apa deh. Cuman jadi kayak nggak ada rasanya gitu pakai ban biasa cuy. Dan gue harus balancing lagi jadinya. Cuman ya namanya risiko mainan. Gitu aja guys, perkontenan duniawi tentang Honda Mobilio. Semoga bisa jadi bahan referensi buat lo yang mau cari Mobilio ataupun mau mengganti spare part Mobilio. Yang jelas gue kasih tau mobil ini kuat, mobil ini layak dibeli untuk kalian. Gitu aja, God bless you. Des di production, mohon pamit.